ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, melanjutkan bacaan kitab Usfuriyah. Kali ini kita sudah memasuki hadis yang kedua, yaitu masih seputar tentang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keluasan rasa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsani, utawi hadis kang kaping pindho iku ani bin Mas'udin, dan riwayataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, al-fajiru utawi wong kang lacut, wong kang kebak dosa, ananging ar-raji kang arep-arep rahmatallahi ing kawelesane Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, iku aqrabu luweh parek ilallahi maring Gusti Allah ta'ala minal abidi katimbang saking wong kang ahli ngibadah, ananging al-muqaniti kang krasa putus harapan saking rahmate Gusti Allah. Bahwa orang yang berlumuran dosa, kebak maksiat, ananging ning jero atine tesih ngarep-ngarep sifat welasing Gusti Allah, itu lebih dicintai, lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi ia bersikap pede, bersikap putus harapan dari rahmatnya Allah, dalam arti ibadahnya ia jadikan sebagai alat atau berkeyakinan bahwa hanya ibadahnya inilah yang mampu memasukkan dia ke dalam surga. Artinya orang lain yang tidak beribadah maka tertutup dari masuk surga. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, perlu kita jadikan pegangan dan diyakini dalam hati bahwa prinsip kita dalam beribadah adalah lillahi ta'ala, krono Gusti Allah. Mong hanya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja sebenarnya prinsip ibadah kita. Makanya kenapa para kiai dalam setiap memberi pelajaran dalam beribadah niku selalu nuntun melafatkan usolli, nawaitu. Itu sebetulnya endingnya adalah di saat kita sholat, di saat kita sedekah, tatkala kita beribadah, niatnya bukan karena embel-embel lain, akan tetapi hanya niat krono Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah bukan karena ben mlebu swarga, kita ngamal soleh bukan karena takut dimasukkan ke neraka, karena hakikatnya yang berhak memasukkan seseorang ke dalam surga ataupun neraka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa ditawar, karena ini adalah hak prerogatif Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah rugi ketika seorang hamba yang rajin ibadah, sholatnya sregep, tahajudi tenanan, Senin Kemis atau absen, akan tetapi di dalam benaknya
dalam hatinya terbesit pandangan bahwa dirinya lah, hanya dialah yang pantas mendapatkan surga, sementara orang lain yang tidak sama dengan dirinya dicap ahli neraka. Ini kan sangat parah, karena sudah dianggap orang ini sudah mensabotase sifat rahmatnya Allah Ta'ala, merebut hak Allah sebagai Tuhan yang bisa memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Muslimin muslimat rahimakumullah, ada sebuah cerita orang ahli ibadah, sholatnya rajin, tahajudnya mempeng, bahkan nek zaman saiki saking mempengnya iku nek jam 3 mesti gugah-gugah lewat HP ning grup tahajud saking mempengnya ngeten iki. Tapi apa yang terjadi? Orang yang rajin ibadah niki setelah wafat, beliau matur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi mali indak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kula matur, kula niku panggonane ten pundi. Cara mengejutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan an-nar, ai laka an-nar, panggonanmu ning neraka Kang. Saking kagete niki wong niki rada protes karo Gusti Allah. Ya Rabbi fa aina ibadati wa ijtihadi. Gusti, lah terus menawi kula niku ten neraka, lah terus ibadah kula niku ten pundi? Lah ganjaran kula salat sing mempeng, ganjaran kula poso sing tenanan, Senin Kemis kula sedekah kula, lah niku dos pundi? Kok kula kok mlebu neraka? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, innaka kunta taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Fulan, Kang, sampean panci rajin ibadah, salatmu ora pedhot, Senin Kemismu tenanan, sedekahmu yopol tenanan, ananging nyuwun sewu atimu wis mutus harapane wong liya entuk rahmatku. Mongko ning dina iki, hari ini, aku memutuskan harapan rahmatku untukmu. Naudzubillah min dzalik. Maka para muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi, ibadah itu adalah sebuah sarana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita melihat orang lain yang tidak sama dengan kita, maka alangkah bijaksananya bolehlah kita mendoakannya, semoga juga orang lain mendapatkan hidayah, karena kita tidak tahu ibadah yang mana yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu sholat kita, belum tentu sedekah kita itu diterima oleh Allah, akan tetapi yang menyebabkan kita mendapatkan nikmat adalah hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara amalan-amalan yang baik. Mungkin itu sedikit dari bab yang kedua atau hadis yang kedua. Insya Allah bisa disambung di lain waktu. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.